Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang biografi Wali Songo. Yang pertama, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ada perbedaan pendapat terkait asal-usul Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ada pendapat berasal dari Turki dan ada pendapat lain menyatakan berasal dari Kazan, sebuah tempat di Persia, Iran, sebagaimana tercatat pada prasasti makamnya. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan Ali Zainal Abidin cicit Nabi Muhammad SAW. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Rahmat adalah putra cucu Raja Campa. Ayahnya bernama Ibrahim alaihissalam Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandrawulan. Raden Rahmat ke tanah Jawa langsung ke Majapahit karena bibinya Dewi Dwarawati diperistri Raja Brawijaya dan istri yang paling disukainya. Raden Rahmat berhenti di Tuban. Ketiga, Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim. Raden Maulana Mahdum Ibrahim adalah putra Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Maulana Mahdum Ibrahim banyak belajar di Pasai, kemudian sekembalinya dari Pasai, Maulana Mahdum Ibrahim mendirikan pesantren di daerah Uban. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga mempunyai nama kecil Raden Syahid. Beliau juga dijuluki Syekh Malai. Ayahnya bernama Raden Sahur Temenggung. Wilwa Tikta keturunan Ranggawale yang sudah Islam dan menjadi Bupati Tuban. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali asli orang Jawa. Sebutan Kalijaga menurut sebagian riwayat berasal dari rangkaian bahasa Arab. Menurut pendapat masyarakat Jawa, memberikan arti kata Gati Zaka dengan Kalijaga, yang berarti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian dan kebersihan. Sunan Kalijaga meninggal pada pertengahan abad dan makamnya ada di desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Yang kelima, Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Raden Ainul Yakin adalah putra dari Syekh Maulana Isa. Raden Ainul Yakin dan dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Sunan Giri merupakan saudara ipar dari Raden Fatah, dikarenakan istri mereka bersaudara. Raden Ainul Yakin kecil di bawah asuhan seorang wanita kaya raya yang bernama Nyai Gede Maloka atau Nyai Ageng Tandes. Setelah menginjak dewasa, Raden Ainul Yakin menimba ilmu di pesantren Ampel Genta milik Sunan Ampel. Pada sebuah kisah diceritakan bahwa Raden Paku bisa mencapai tingkatan ilmu laduni dengan prestasi yang dicapainya. Inilah Raden Paku juga terkenal dengan panggilan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri meninggal sekitar awal abad ke-16. Makam beliau ada di Bukit Giri, Gresik. Sunan Kudus atau Raden Jafar Shadiq. Sunan Kudus biasa juga dikenal Jafar Shadiq atau Raden Undung. Beliau juga dijuluki Raden Amir Haji sebab ia pernah bertindak sebagai pemimpin jamaah haji. Jafar Shadiq merupakan putra Raden. Sunan Kudus juga dikenal dengan julukan Wali Al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu-ilmu. Yang ke-8, Sunan Muria atau Raden Umar. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saro. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Masa kecil ia biasa dipanggil Raden Prawoto. Dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan bermukim beliau di Bukit Muria. Dalam dakwah beliau seperti ayahnya, ibarat mengambil ikan tidak sampai ke airnya. Dalam sejarah tidak diketahui secara persis tahun meninggalnya dan menurut perkiraan Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria, Kudus. Yang ke-9, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Beliau adalah seorang dari Wali Songo yang banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dalam bukunya Sejarah Banten, Husein Dijajaningrat menyatakan kedua nama yaitu Fatahillah dan Nurahillah merupakan nama satu orang. Nama aslinya adalah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta di Banten. Beliau meninggalkan putranya yang bernama Hasanuddin untuk pemimpin Banten. Makamnya terdapat di Kompleks Pemakaman Wukir Septa Pangga di Gunung Jati, Desa Astana, Cirebon, Jawa Barat. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.